202414337. Perkenalkan, saya Hansi Septiana dengan NIM 202414337. Pada video kali ini kami akan membahas apa itu teknik kognitif. Yuk kita simak-simak bareng-bareng apa sih teori kognitif itu. Teori kognitif adalah melihat peserta didik memproses informasi aktif, bukan hanya penerima pasif. Artinya, siswa dituntut untuk berpikir, menalar, dan memahami informasi yang telah diterima, lalu menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tokoh-tokohnya, yang pertama adalah Jean Piaget, menemukan tahap-tahap perkembangan kognitif: sensori motor, profesional, operasi konkret, dan operasional formal. Yang kedua adalah Jerome Bruner, menekankan pentingnya discovery learning dan representasi pengetahuan. Yang ketiga adalah Lev Vygotsky, memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) dan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang keempat adalah Robert Gerge, memperkenalkan tahapan proses pembelajaran, edisi eksternal internal yang mendukung. Implikasi dalam psikologi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran harus membangun pemahaman, bukan hanya menghafal. Kedua, guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa menemukan makna. Ketiga, pengetahuan lama harus diaktifkan agar siswa bisa mengekankan konsep baru dengan pengalaman sebelumnya atau scaffolding. Selanjutnya, motivasi intrinsik, dorongan dalam diri lebih penting daripada hukuman atau hadiah. Contoh penerapan dalam pembelajaran. Teknik elaborasi atau pengaitan pengetahuan lama dan baru, membantu seorang siswa untuk memahami makna materi dengan menggabungkan pada pengalaman pribadi. Guru menjelaskan teori motivasi belajar, lalu meminta siswa mengaitkan kebutuhan diri mereka dengan motivasi mereka belajar di sekolah. Hal ini menumbuhkan kesadaran diri tentang mengapa mereka belajar. Teknik motokognitif tentang cara berpikir menolong siswa menyadari bagaimana cara mereka belajar dalam berpikir. Setelah belajar tentang gaya belajar, guru meminta siswa menilai diri sendiri, meningkatkan kesadaran metakognitif dan tanggung jawab terhadap proses belajar. Teknik organisasi atau pengelompokan informasi, membantu otak untuk mengatur informasi agar lebih mudah diingat dan digunakan kembali. Guru meminta siswa membuat peta konsep tentang emosi manusia, misalnya membagi menjadi emosi positif dan emosi negatif, melatih kemampuan berpikir terstruktur dan klasifikasi kognitif. Teknik pemecahan masalah atau problem solving. Guru memberikan studi kasus psikologi, misalnya tentang siswa yang kehilangan motivasi belajar. Siswa diminta menganalisis penyebabnya dan mencari solusi berdasarkan teori motivasi, melatih penerapan teori ke situasi nyata dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Teknik rehearse atau latihan dan pengulangan bermakna, mengaitkan daya ingat dan pemahaman konsep psikologis. Siswa diajak mengulang istilah psikologi seperti persepsi, motivasi, emosi, kognisi melalui permainan kuis atau diskusi berulang, membantu memperkuat memori jangka panjang secara aktif. Teknik refleksi diri, membentuk kesadaran emosi dan kognitif. Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa menulis jurnal singkat. Bagaimana perasaan saya saat belajar topik ini dapat membantu siswa menghubungkan aspek emosional dan kognitif dalam proses belajar. Teknik mnemonik atau menghafal kreatif, membantu otak untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Untuk mengingat 5 tahap perkembangan Piaget, guru mengajarkan singkatan SSKOF,
Sensorimotor profesional, konkret, operasional, formal. Meningkatkan kemampuan mengingat konsep psikologis dengan cepat. Teori kognitif dalam psikologi pendidikan memandang bahwa belajar sebagai proses mental aktif untuk membangun pengetahuan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis karena sesungguhnya pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.